Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar tematik, tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Anak-anak, pastikan kamu sudah menyiapkan buku tulismu dan alat tulismu untuk mencatat materi penting pada pembelajaran hari ini. Ya, sebelum belajar, sebaiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Hari ini ada 6 tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita capai. Yang pertama, dengan penugasan, siswa dapat mempraktikkan penggunaan gerak berjalan dan berlari dalam bentuk permainan di air dengan percaya diri. Yang kedua, dengan penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang di dalamnya memuat aturan penggunaan huruf kapital nama orang dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat menulis teks pendek dengan memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital nama orang dengan benar. Yang keempat, siswa dapat memperbaiki teks pendek hasil menyunting sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital nama orang dengan benar. Yang kelima, dengan tanya jawab, siswa dapat memberikan contoh kegiatan bermain yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah dengan benar. Dan yang keenam, dengan penugasan, siswa dapat menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah secara lisan dengan percaya diri. Ya, sekarang coba amati gambar berikut. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Amatilah halaman rumah Udin. Apakah kamu menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Sekarang kita baca percakapan antara Udin dan Beni. Udin, teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Beni, betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Dari gambar dan percakapan antara Udin dan Beni, kita bisa mengetahui ada benda-benda yang dapat membahayakan di halaman rumah Udin jika tidak dibersihkan. Contohnya tadi, ada kerikil dan batu yang berserakan. Kerikil dan batu berserakan itu jika kamu injak bisa membuat kakimu terluka. Atau mungkin jika batunya besar bisa membuat kamu tersandung pada batu itu. Setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain. Udin dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air. Misalnya di kolam atau di sungai yang bersih di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Jadi anak-anak ingat, permainan menirukan gerakan binatang berjalan itu berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Ayo kita baca aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang cara berjalan di air. Ya, sekarang kita akan pelajari cara mempraktikkan gerakan berjalan di air dalam sebuah permainan. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru, mengingat permainan ini dilakukan di air. Setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan home pimpa. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran.
Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi, "Ikuti, ikuti aku," sambil menirukan gaya seekor binatang. Misalnya monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut namanya segera maju. Dia juga bernyanyi, "Ikuti, ikuti aku," sambil memperagakan gerakan berjalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama, begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya menyanyi sambil menari. Ya, kita bisa lihat, ini adalah gambar anak-anak yang sedang bermain, menirukan gerakan binatang berjalan di air. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang persatuan dalam keberagaman teman di sekolah. Perhatikan kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Ya, kita sudah mengetahui bahwa di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui oleh negara. Walaupun berbeda agama, kita harus tetap menunjukkan sikap hidup rukun. Jika mereka kesusahan atau butuh bantuan, kita juga harus membantu. Ya, sikap seperti itu adalah sikap persatuan dalam keberagaman ya. Ya, sekarang coba kita lihat contoh kegiatan bermain yang membutuhkan persatuan. Di sini kita bisa lihat ada 5 contoh kegiatan bermain yang membutuhkan sikap persatuan. Yang pertama ada permainan sepak bola. Yang kedua, bermain voli. Yang ketiga, bermain estafet air. Yang keempat, bermain bola gotong. Dan yang kelima, bermain tarik tambang. Kelima permainan tadi itu membutuhkan persatuan, membutuhkan kerjasama tim. Jadi kalau tidak kompak, kemungkinan tim yang tidak kompak itu akan kalah. Ya, sekarang coba kita buat cerita dari gambar yang ada. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Ya, tadi itu adalah cerita yang dibuat dari gambar ini. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang penggunaan huruf kapital pada nama orang. Sekarang mari kita baca teks berikut. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada nama orangnya ya. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kami bermain di kolam renang di rumah Beni. Sebelum bermain, kami membersihkan kolam renang dari lumut terlebih dahulu. Kebersihan air kolam renang pun perlu diperhatikan. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Bermain menirukan gerakan binatang dimulai. Kami mulai bermain dengan home pimpa. Teman-teman membentuk lingkaran. Beni yang pertama mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan seru. Semua teman bermain dengan rukun. Anak yang mendapat giliran di tengah bermain dengan sportif. Sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan. Sportif itu maksudnya mereka mengikuti aturan permainan dengan jujur. Mereka tidak bermain curang. Jadi ingat, jika bermain bersama teman, kita harus menumbuhkan sikap sportif. Masih ingatkah kamu penggunaan huruf kapital? Huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air.
Kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali huruf kapital atau huruf besar. Karena kata-kata itu adalah nama orang. Ingat, setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Jadi, jika kamu menulis namamu, awali dengan huruf kapital. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami penjelasan pada materi hari ini. Dan juga anak-anak sekalian diberi kemudahan dengan belajar dari rumah. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.